Bagaimana cara mengetahui doa kita sudah diijabah atau tidak? Karena selama ini saya selalu mendoakan almarhum ayah kandung saya agar mendapat hidayah iman Islam sebelum ajalnya tiba. Tapi beliau sudah wafat dan dimakamkan secara Nasrani. Mohon penjelasannya Buya. Sebentar. Wafat? Wafat dalam keadaan Nasrani. Terus dia mendoakan? Beliau mendoakan ayahnya untuk mendapat hidayah iman Islam. Gitu. Fadhal Buya. Tanda doa dikabul oleh Allah adalah di saat Anda tulus dalam berdoa. Makna tulus di sini, Anda tidak pernah meragukan lagi, tidak pernah bertanya kenapa kok doaku belum dikabul-kabul. Kalau Anda sudah tidak bertanya lagi dengan pertanyaan itu, baik lesan Anda atau hati Anda, berarti doa Anda dikabul. Tanda doa tidak dikabul adalah kalau Anda berkata begini, kok belum dikabul? Itu tandanya doa Anda tidak dikabul. Hati-hati. Nah, kan ada orang, ya Allah aku sudah doa setahun nggak dikabul. Wah benar, pantas kamu ngomong gitu. Nah, makanya innallaha dalam disebutkan innallaha yastajibu du'a abdihi ma lam ya'jal. Dalam hadis innallaha yastajibu, Allah akan mengkabul doa abdi atau da'wata abdi, atau kama qala Rasul, Allah akan mengkabul doa hambanya malam yastajil, asalkan enggak buru-buru. Buru-burunya gimana? Gampang ngomong kok belum dikabul. Gara-gara sering ngomong oh dari. Kemudian kita harus paham makna pengkabulan dari Allah itu ada 3 macam yang harus difahami. Yang pertama, kalau kita memohon kepada Allah, ada kadang Allah kabul seperti yang kita minta. Anda bertanya agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua Anda. Itu sebenarnya sudah dikabul oleh Allah, hanya Anda tidak sadar. Kalau Anda memahami pengkabulan hanya diwujudkan waktu di dunia, waktu Anda ada, maka sempit pandang Anda. Yang pertama, pengkabulan langsung seperti Anda inginkan. Yang kedua, Allah ganti dengan pengkabulan yang lain, yang lebih bagus lagi dari yang kita minta. Dan itu yang sering. Sehingga kita tuh karena kebodohan kita, kalau minta kepada Allah tuh terbatas kita. Hanya minta duit saja. Hanya minta ini. Kita tidak pernah minta, mohon maaf, berapa sih harganya jantung kita nih? Nggak pernah kita minta, ya Allah jaga jantungku. Hanya minta duit, minta rezekinya lancar. Akhirnya oleh Allah tidak dilancarkan rezekinya, tapi doanya dialihkan kepada anaknya dijaga, yang lain pada sakit dia tidak sakit. Maka kita harus husnudzon, bahasanya mohon kabul doa kita. Yang ketiga, ini yang luar biasa dahsyat. Pengkabulan doa itu dikabul nanti waktu Anda di surga. Sehingga orang yang banyak doa kok tidak dikabul di dunia, masuk surga dia kaget, ya Allah ini pahala apa? Dijawab, ini pahala doamu dulu waktu di dunia, aku tunda, aku berikan saat ini di surga. Apa kata hamba? Kalau tahu begini, pengen doanya nggak ada yang dikabul, biar jadi pahala di akhirat saja. Artinya doa Anda yang bertanya sudah dikabul oleh Allah, Anda akan menemukan jadi pahala besar nanti di waktu Anda di akhirat nanti, Anda di surga. Jangan ragu, Allah Maha Kasih. Adapun orang tua Anda memang Allah pilih semacam itu, tapi ketahuilah bahwasanya kebahagiaan sesungguhnya adalah nanti Anda akan menemukan pahala yang besar, yang luar biasa besar di saat Anda menghadap Allah nanti. Seperti dan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada kata infak di situ. Itu yang sering kita singkat dengan nama nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Baik, saya persingkat dengan cepat. Untuk menjalankan aktivitas di rumah tangga ada harta tidak? Ada kan ya? Nah, harta itu yang disebut dengan nafkah atau infak pokok. Jelas? Bagaimana mengelolanya? 1. Pastikan jangan sampai disalurkan pada yang haram. Dapatnya halal, disalurkannya pun halal. Yuk kita lihat, kita ambil dari pokok hadis Nabi saja. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika famat'amuhu haram. 1.
Ada orang yang doanya sulit dijawab, mental lagi karena ternyata dia biasa makan dari yang haram. Jaga makanan di rumah, Bu, jangan masuk yang haram. Suami kasih halal, jangan belikan dari bahan yang haram. Karena sekarang saya lihat membedakannya tuh nggak mudah. Coba di pasar-pasar, di supermarket, di toko-toko, dari mana kita tahu bahwa dipotongnya benar? Contoh saja, ya, contoh. Mashrabuhu haram. Yang tadi doanya sulit itu diterima karena minumannya haram. Maka jangan pernah buatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram. Makanan, minuman. Perhatikan nih. Malbasu haram. Pakaiannya Allah nggak suka. Coba lihat pakaian anak-anak yang ibu belikan. Kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran. Ibu menginginkan Allah ridha dengan dia, tapi dibelikan pakaian yang tidak Allah sukai. Melekat gak keberkahan pada diri anak itu? Coba lihat. Ya, Allah senang yang bagaimana? Allah senang seperti apa? Sementara orang tua memberikan pakaian yang Allah nggak suka, aurat yang terbuka, yang tampak, yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu. Sekarang, nanti saat sekarang ditinggalkan pulang, itu bukan modelnya lagi. Saya sering berikan nasihat pada perempuan, saudari-saudari saya yang muslimah, ibu-ibu, para akhwat, jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung. Itu selalu. Karena kafan muslimah itu ada kerudungnya. Kalau laki-laki 2 kain, perempuan tuh 2 plus 1. Satunya itu kerudungnya. Itu. Jadi jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia, tapi saat dikubur dipakai. Malaikat tanya nanti, ini siapa? Cie-cie, kan? Berjilbab nih, misal, gitu kan? Nah, yang belum dibantu dengan doa, jangan direndahkan. Jangan direndahkan, jangan diejek, diajak. Tidak diejek, diajak. Didoakan. Diberikan perhatian yang baik. Pakai, alhamdulillah, tidak harus disamakan. Jangan, dia tuh sudah berusaha pakai, itu nggak mudah untuk berjilbab. Pertama dikenakan, rangkul. Pujilah Allah, doakan terus kemudian. Jangan disamakan dengan yang sudah matang misalnya, yang jilbabnya sudah merasa sudah lebih baik. Ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Katanya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Jelas di sini? Baik. Balik ya. Terakhir, wa ghudhiya biharamin, perangkat hidupnya haram. Perangkat hidupnya haram, pastikan. Ya, perangkat hidup bukan pakaian saja. Saya suka begini, suka memberikan nasihat pada diri pribadi. Adi Hidayat, buka pakaian kamu, lemari maksudnya. Cek, ada nggak satu helai pun yang belum pernah dipakai ibadah? Kami dapat pelajaran, Bu, kalau ada satu pakaian baru diterima, pakai dulu ibadah, minimal sholat dulu, supaya hisabnya ringan. Jadi kalau Allah hisab, dari mana engkau dapatkan hadiah si fulan ya Allah, dan engkau maha mengetahui sebelum diberikan. Kemana engkau gunakan? Pakaiannya bersaksi, dipakai sholat ya Allah. Sholat. Sekalipun itu pakaian dipesan untuk kondangan misalnya, ya, kan suka ada undangan ya Bu ya, pesan dijahit dulu kan. Saran saya, sebelum dipakai kondangan, pakai sholat dulu. Dan pakaian yang pernah dipakai dalam taat seperti sholat, itu akan kita merasa sungkan dipakai maksiat. Yakin saya Bu, kalau ibu pernah biasakan pakaian berbuat yang baik, itu akan merasa nggak nyaman ketika dipakai pada yang tidak baik. Pakaian itu akan nggak enak dipakainya. Ada orang gibah, ibu nggak enak, ya, diajak ke tempat yang nggak bagus, itu nggak nyaman. Itu poinnya. Jadi kita berdoa ini adalah merupakan kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Perkara dikabul atau tidak, Masya Allah, lebih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita doa. Jangan sampai doa yang kita panjatkan itu kita anggap menjadi sebab Allah memberikan pemberian kepada kita. Kalau itu seperti itu di hati kita, maka sepertinya kita yang mengatur Allah.
Bagi kita berdoa itu adalah kepatuhan kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita berdoa, maka kita berdoa. Karena doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Sedangkan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia, Allah ciptakan kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di antara perintah-perintah Allah adalah kita diperintahkan berdoa. Jadi kita berdoa ini adalah merupakan kepatuhan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Perkara dikabul atau tidak, Masya Allah, lebih banyak pemberian Allah yang diberikan kepada kita tanpa kita doa. Kita tidak doa tentang kedip, tidak doa tentang nafas, tidak doa tentang jantung, tidak doa tentang sel-sel tubuh kita. Kita tidak tahu bahkan apa yang harus kita minta, tapi diberi oleh Allah setiap saat. Jadi Allah menyuruh kita berdoa. Yang pertama, ini doa jadi ibadah. Yang kedua, doa itu justru menjadi sarana keakraban, kedekatan kita dengan Allah. Kepahitan yang membuat kita terus bermunajat itu lebih baik daripada kesenangan yang membuat kita lupa bermunajat kepada Allah. Hati-hati hadirin. Jangan merasa datangnya uang, datangnya kelapangan, datangnya kesembuhan itu lebih baik daripada yang sebaliknya. Lihat mana yang membuat kita lebih banyak munajat, itu yang lebih baik. Kalau kita diberi kelapangan, membuat kita lebih banyak Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik. Minta, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, tolonglah agar saya senantiasa bisa ingat padamu, tolonglah agar saya bisa bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan minta supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dengan baik. Datang karunia, tambah syukur, tambah mohon kepada Allah agar bisa bersyukur, tambah kelapangan, tambah bersyukur, tambah munajat. Kalau itu berarti benar tuh. Itu karunia yang bagus, itu bukan pada kelapangannya, tapi dengan kelapangan dia jadi dekat dengan Allah. Fakana khairullah. Jadi jangan dulu senang kalau bisnis jalan, jangan dulu senang kalau dapat pekerjaan, jangan dulu senang kalau tiba-tiba dapat kemudahan. Lihat sesudahnya jadi apa. Kalau jadi lupa kepada Allah, maka itu merupakan kerugian. Karena yang disukai Allah justru menghibahnya kita kepada Allah. Yang ketiga, dengan doa ini kita terus bisa mengasah kehambaan kita kepada Allah. Merasa kita tuh hamba, tidak punya apa-apa, Allah yang punya segala-galanya. Kita tidak tahu apapun kecuali dengan petunjuk Allah yang maha tahu segalanya. Kita tidak berdaya sama sekali kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Yang kita punya cuma dosa, kesalahan, kekurangan, tapi itu pun ditutupi oleh Allah, dan kita bisa minta ampunan kepada Allah yang tiada bertepi ampunannya. Makin banyak doa, makin nyungsep hati kita jadi hamba, dan makin bulat kita menghadap kepada yang maha kuasa atas segalanya. Itulah posisi yang paling disukai Allah. Makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, masuk dimakan ikan, gelap perut ikan.
Tapi Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tauhid, tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Subhanak, husnuzon, maha suci Engkau, apapun yang Engkau tetapkan, apapun yang Engkau takdirkan, apapun yang Engkau lakukan maha sempurna, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang meleset. Apapun, beliau ada di dalam perut ikan yang sangat sulit, tapi berbaik sangka bahwa ini ketentuan Allah pasti baik. Inni kuntu minaz zalimin, saya ya Allah manusia bergelimang dosa yang zalim. Ngaku kebusukan, mengakui ketuhanan Allah dan kemahasucian Allah, itu yang Allah sukai. Lolos dari gelapnya 3 kegelapan. Makanya kalau doa itu tidak cukup hanya sekedar lisan, tapi remuknya hati, merunduknya hati, merasa tidak berdayanya hati, merasa kotornya diri berhadapan dengan yang maha kuasa, maha memiliki segalanya, maha tahu segalanya, maha menutup dan maha mengampuni. Keyakinan itu membuat posisi kita jadi sangat baik, dan itu posisi yang lebih baik daripada sekedar doanya. Doa yang mengantarkan kita jadi hamba Allah dan mengantarkan kita makin yakin kepada Allah, posisi itu lebih baik daripada doanya. Karena yang penting dari doa itu membimbing kita supaya nyungsepnya betul dan menuhankan Allahnya, tauhidnya bulat. Perkara diberi atau tidak bagaimana, ya Allah udah tahu ya. Kita meminta saja dengan yakin. Allah maha mendengar, Allah maha kuasa. Karena keyakinan itu lebih baik daripada terkabulnya doa. Misal kita minta sesuatu, minta mobil, tapi dengan mengharapkan ini kita jadi yakin ke Allah. Apa artinya mobil dibanding keyakinan kepada Allah? Minta lunas hutang, tapi dengan kita kepepet dan doa itu membuat kita jadi yakin Allah maha pemberi rezeki, apalah artinya uang untuk ngelunasin dibanding dengan yakinnya hati ke Allah. Maka yang terpenting dari sebuah doa itu bukan terkabulnya doa, tapi benar-benar membuat kita jadi hamba Allah dan yakin dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.